Pada saat Facebook IPO pada bulan Mei tahun 2012, terdapat sejumlah underwriter, di mana Morgan Stanley adalah underwriter utamanya. Nah, underwriter berhasil menjual 484 juta lembar saham seharga 38 US dollar. Padahal nih, lembar saham yang ditawarkan oleh Facebook hanya sebesar 421 juta pada saat IPO. Kok bisa sih penjualannya lebih tinggi daripada lembar saham yang ditawarkan? Ada selisih sekitar 63 juta lembar saham atau 13%. Nah, 63 juta lembar saham inilah yang dinamakan dengan greenshoe. Banyak yang mengatakan bahwa tujuan greenshoe adalah menjaga stabilitas harga di market ketika listing. Tapi apakah benar demikian? Ketika IPO sebuah perusahaan berhasil alias harga sahamnya naik, misalnya pada saat itu Facebook, maka Morgan Stanley akan menjual opsi greenshoe-nya sebesar 63 juta lembar saham kepada siapapun yang mau membelinya. Nah, ketika berhasil menjual, artinya Morgan Stanley punya duit dong. Nah, apabila beberapa waktu ke depan ternyata harga saham dari Facebook mengalami penurunan, maka Morgan Stanley melakukan pembelian kembali saham tersebut sebesar 63 juta lembar lagi. Kenapa Morgan Stanley yang beli? Karena dia agen stabilitasnya. Tujuan pembelian saham kembali ini untuk meningkatkan demand di market dan menjaga harga di titik tertentu. Di hari pertama listing pada tanggal 18 Mei tahun 2012, harga saham Facebook sempat naik 20% ke harga 45 US dollar. Tapi ketika penutupan, harganya kembali ke harga IPO yaitu 38 US dollar. Nah, di artikel Forbes pada tanggal 22 Mei 2012, dirumorkan bahwa underwriter yang melakukan pembelian kembali sebesar 63 juta lembar saham itu sudah membereskan aksinya pada hari pertama listing tersebut. Maka apa yang terjadi dengan harga saham Facebook di hari-hari berikutnya? Ternyata harga sahamnya turun terus sampai ke titik terendahnya pada bulan Oktober tahun 2012 ke harga 18,7 US dollar atau mengalami penurunan 50% dari harga IPO-nya. Jadi tujuan greenshoe untuk menstabilkan harga di market efeknya hanya jangka pendek. Karena balik lagi, greenshoe memiliki batas waktu tidak boleh lebih dari 30 hari dan juga punya limit tidak lebih dari 15%. Artinya ketika batas waktu sudah terpenuhi atau limitnya juga sudah tercapai, maka tidak ada yang bisa menjamin harga saham akan kemana. Lalu bagaimana dengan IPO Gotoh yang juga menjalankan mekanisme opsi greenshoe? Nah, Gotoh sendiri berencana melepas 52 miliar lembar saham ditambah dengan 7,8 miliar opsi greenshoe, di mana CIMB Sekuritas ditunjuk sebagai agen stabilitas, yaitu pihak yang memiliki hak untuk menjual opsi greenshoe sebesar 7,8 miliar tersebut dengan target dana 2,3 triliun. Nantinya dana ini akan dipakai untuk menjaga harga saham dengan cara melakukan pembelian saham di market. Nah, dikutip dari berita yang ditulis oleh Investor ID, di sini tertulis pembelian saham ini bisa dilakukan sekaligus dalam 1 hari atau bertahap selama 30 hari setelah listing. Harga eksekusi atau pembelian kembali tidak akan melebihi harga pelaksanaan IPO. Jadi tolong diresapi ya teman-teman kalimatnya, tidak akan melebihi harga pelaksanaan IPO. Ini ada statement juga dari Presiden Direkturnya Indo Premier yang aku kutip dari beritabisnis.com bahwa ia berkata dalam 30 hari itu agar stabilitas yaitu CIMB bisa membeli saham Gotoh di harga berapapun maksimum harga IPO dalam 30 hari. Daripada aku berprasangka, mendingan aku ingetin kamu nih, kalau misalnya harga Gotoh nanti ternyata turun dan underwriter melakukan pembelian kembali sahamnya, ingat ada limitnya 7,8 miliar lembar saham dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Artinya setelah itu harga sahamnya nggak ada yang tahu akan kemana, karena udah nggak ada lagi yang jaga kestabilan harganya di market. Itu aja pandangan aku, ini bukan rekomendasi untuk menjual dan membeli saham. Tulis pandangan kamu di kolom komentar, jangan pakai urat.